Shalom, salam sejahtera sahabat Bude dimanapun berada. Senang banget kita ketemu lagi di The Ring, Bude Sharing. Tempat dimana kita bisa saling bersharing tentang kehidupan, tentang pengalaman, tentang apapun. Dan kali ini aku rindu untuk bersharing bersama teman-teman semua tentang satu kata yang pasti tidak pernah bisa lepas dari kehidupan setiap kita. Dan pastinya ini mungkin bisa dijadikan sebuah alasan untuk bagaimana kita mau hidup bahagia, yaitu cinta. C-I-N-T-A. Saya sendiri juga mungkin teman-teman dimanapun berada juga pasti sudah begitu banyak menemukan kisah-kisah ataupun pengalaman seputar cinta. Tapi saat ini saya rindu untuk membagikan kepada teman-teman apa sih itu cinta sejati. Dan kalau cinta itu kan jangan hanya di bibir saja, tetapi harus ada hal-hal atau apapun yang kita lakukan untuk membuktikan bahwa cinta itu benar-benar ada dan itu benar-benar kita rasakan. So, saat ini saya rindu untuk membagikan apa sih ciri-cirinya dari cinta itu. Begitu banyak cirinya, begitu banyak halnya, tapi mungkin saya mau rangkum dalam 10 poin. Tapi karena kalau langsung dibawakan dalam satu video mungkin terlalu panjang, jadi saya akan bagi dua bagian atau dua part. So ini adalah part 1, apa itu cinta sejati. Cinta, C-I-N-T-A, adalah sebuah rasa atau perasaan yang berasal dari hati yang terdalam bagi setiap kita, dan sebenarnya itu adalah tanda kasih yang kita boleh terima sejak awal kita hadir di dunia ini, yaitu kita adalah buah hati atau buah kasih dari orang tua kita. Tapi yang utama bahwa kita boleh ada, itu juga karena kasih Tuhan. Dan kita juga ingin dan rindu untuk kita juga bisa menikmati cinta itu di sepanjang kehidupan kita. Tapi mungkin apa yang ingin saya sampaikan, poin-poin tentang apa itu cinta sejati, bisa untuk menjadi introspeksi ke diri kita sendiri, untuk kita terus belajar untuk menjadi pembawa cinta itu kemanapun berada. Dan juga bisa juga untuk cek and recheck jika kita mungkin sedang mencari jodoh atau pasangan, agar kita tahu benar nggak sih calon kita itu benar-benar cinta dengan saya. So kali ini 5 ciri cinta sejati. Poin pertama, respect, atau dengan kata lain saling menghargai atau menghormati. Cinta bukan cinta yang sejati atau cinta hanya di bibir saja jika kita tidak bisa memberikan suatu sikap yang respect atau saling menghargai terhadap pasangan kita. Karena apa itu respect? Respect artinya sangat dalam, teman-teman. Dimana pada saat kita bertemu dengan pasangan, tentunya kita bertemu dengan dua pribadi yang berbeda. Dengan saya dan juga pasangan saya adalah dua pribadi yang berbeda. Teman-teman dengan pasangan teman-teman juga pasti dua pribadi yang berbeda. Tetapi bukan berarti perbedaan itu menjadikan sebuah alasan atau apapun untuk justru menjatuhkan, untuk justru menjauhkan, tidak. Tapi bagaimana perbedaan itu bisa saling melengkapi, bisa saling memperkaya. Tentunya dengan saling respect atau saling menghargai. Mungkin dalam perjalanan bersama, pasti ada keputusan yang berbeda. Ada ide-ide yang berbeda. Ada keinginan, bahkan harapan yang berbeda. Atau mungkin ada pengalaman yang akhirnya membentuk sebuah karakter yang berbeda antara kita dengan pasangan kita. Tetapi perbedaan itulah kita harus tanggapi dan singkapi dengan sikap respect atau saling menghargai. Bukan berarti kita harus selalu setuju dengan apa yang boleh pasangan pilih atau rasakan. Tetapi dengan sikap respect, jika terjadi sebuah perbedaan, maka itu bisa kita singkapi dengan bijaksana. Kita bisa memahami, kita coba mengerti, dan akhirnya kita boleh menarik jalan tengahnya atau benang merahnya untuk bagaimana yang terbaik antara dua keputusan atau dua ide atau dua harapan yang berbeda. Tapi kita tetap cari satu yang terbaik untuk
kepentingan kita bersama. Agar segalanya menjadi baik adanya buat saya dan pasangan dan juga buat teman-teman bersama pasangan teman-teman. Jadi salah satu ciri cinta sejati adalah harus ada respect dan saling menghargai. Saling menghargai di sini juga termasuk bagaimana kita menghargai background atau pengalaman satu sama lain. Yang tentunya mungkin kadang-kadang mungkin harus menghadapi keadaan, pengalaman atau situasi, kondisi yang sedang tidak baik. Mungkin kita bawaannya pingin mengeluh atau pingin marah atau pingin kecewa. Tetapi kalau kita mau respect sama pasangan, kita akan mencoba untuk memahami, kita mencari tahu dulu, kita lalu mendiskusikan dengan baik, dan kita juga mau menyesuaikan. Bahkan akhirnya kita bisa berbagi saran atau ide agar keadaan itu menjadi lebih baik bukan hanya buat pasangan kita, tapi juga buat hubungan kita dengan pasangan kita. So, di dalam cinta sejati, yang tidak boleh tidak harus ada respect atau saling menghargai. Poin kedua, apa itu ciri cinta sejati? Yaitu mudah memaafkan. Kok mudah memaafkan? Wong kadang memaafkan aja sulit sekali. Ya, saya sangat setuju. Tetapi kita harus belajar untuk mudah memaafkan. Dan kita juga boleh tahu apakah pasangan kita atau calon kita itu benar-benar mencintai kita. Jika ada maaf di situ. Mungkin kalau bahasa Jawanya, apa itu mudah memaafkan? Itu seperti hati yang legowo, hati yang luas. Jika saat tentunya dari setiap kita, pasti ada saat-saat atau momen-momen di mana kita mungkin harus melakukan sebuah kesalahan, baik dari kata-kata atau sikap kita atau perbuatan kita. Kita ini manusia yang tidak pernah bisa lepas dari kesalahan, tidak pernah lepas dari kelemahan. Tetapi pada saat kita bertemu dengan pribadi, yaitu di sini adalah pasangan kita, kita harus punya hati yang legowo untuk mudah memaafkan. Tentunya bukan hanya memaafkan apa yang terjadi di saat ini. Mungkin dari teman-teman semua juga sebelumnya punya banyak pengalaman di masa lalu. Juga mungkin pasangan kita juga punya pengalaman di masa lalu yang mungkin tidak membuat kita nyaman. Tapi selama ada kejujuran, kita harus memberikan ruang untuk memaafkan. Dan benar bahwa cinta itu hanya bisa terus bertahan jika kita mau terus saling memaafkan. Memaafkan adalah memberikan hati setulus-tulusnya untuk memahami, untuk mengerti, untuk memaafkan, dan akhirnya untuk bersama-sama, ayo kita perbaiki keadaan ini agar menjadi lebih baik buat kita berdua ke depannya. So, cinta sejati harus mudah memaafkan. Poin ketiga, menerima apa adanya. Ini juga tidak mudah, teman-teman. Tapi justru di sini kita mau tahu apakah benar ada cinta sejati itu di hati kita terhadap pasangan kita, atau ada cinta sejati itu di hati pasangan kita terhadap kita. Pasangan di sini juga termasuk calon pasangan yang tentunya mungkin teman-teman semua masih berpacaran atau sedang PDKT. Apakah ada sebuah hati yang mau menerima apa adanya? Tentunya pada saat kita mungkin awal-awal pendekatan ataupun mencari pasangan, tentunya mungkin dari diri kita sendiri bawaannya kan pengen kasih tahu atau kita kasih lihat yang baik-baiknya saja dari diri kita. Begitu juga kadang calon pasangan kita begitu. Bahkan banyak dari teman-teman dimanapun berada, mungkin saya juga pernah, kita berusaha untuk menutupi keburukan kita, menutupi kekurangan kita, apalagi masa lalu kita yang kita pikir tidak perlu untuk kita ceritakan. Tapi satu hal, keterbukaan untuk saling mau jujur, dan akhirnya untuk saling mau memberi hati untuk menerima apa adanya, baik termasuk pengalaman masa lalu yang buruk apapun, baik juga kelemahan kita, sifat kita atau karakter kita. Itu sebenarnya adalah awal yang baik untuk saling mengenal, dan akhirnya untuk saling memberi hati untuk belajar apakah benar aku mencintai dengan cinta yang sejati. Saat kita bisa memberi hati kita untuk menerima apa adanya, lalu memahaminya, dan memberi hati yang luas untuk menerima apa adanya, itulah cinta sejati. Dan bahkan saat kita boleh menerima apa adanya,
maka segala buruk pun di masa lalu atau mungkin kesalahan yang pernah terjadi, kita nggak akan ungkit-ungkit lagi, teman-teman. Sehingga nanti suatu saat misalnya ada suatu masalah atau apapun, kita nggak akan ungkit-ungkit lagi. Maka saat kita bilang cinta, kita harus mau belajar menerima apa adanya. Poin keempat, apa dan bagaimana itu cinta sejati, yaitu mendukung satu sama lain untuk menjadi diri sendiri dan untuk maju, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mengapa harus ada saling mendukung di sini? Tentunya tiap dari kita ada yang namanya aku, ego, atau aku pingin begini, lalu aku punya ide begini, aku punya harapan begini. Tentunya itu adalah sebuah hal yang wajar, tetapi kalau itu terlalu dibesar-besarkan, maka itu akan menjadi sebuah masalah di dalam sebuah hubungan. Maka di sini kita harus punya hati yang rela untuk kita mau turun dari akunya kita mau lepaskan keegoisan kita, untuk akhirnya kita mau memberi diri untuk mendukung pasangan atau calon pasangan kita, untuk bertemu dengan dirinya sendiri, dan akhirnya untuk mendukung dia menjadi pribadi yang lebih baik. Mengapa sebelum kita dukung dia menjadi pribadi yang lebih baik, kita harus mendukung atau membantu pasangan atau calon pasangan kita untuk bertemu dengan dirinya sendiri dulu? Mungkin banyak dari kita selama ini terkungkung dengan segala hal yang sebenarnya bukan diri kita. Kadang-kadang kita punya harapan, itu mungkin harapan dari orang tua. Kadang-kadang kita punya cita-cita, tapi itu cita-citanya mungkin keluarga. Atau mungkin kita punya suatu hal yang selama ini menjadi masalah sebenarnya, tapi sebenarnya bukan masalah diri kita atau calon pasangan atau pasangan kita, tapi lebih kepada itu adalah masalah yang mendatang dari keluarga. Sehingga banyak hal yang akhirnya membebani diri kita atau calon pasangan kita, yang akhirnya membuat kita tidak bertemu dengan diri kita sendiri. Nah, disinilah kita harus saling terbuka, saling mengintrospeksi, saling menemukan gitu, agar tidak lagi ada penghalang bagi kita juga, bagi pasangan kita untuk bertemu dengan dirinya sendiri, bertemu dengan harapannya yang real, yang selama ini memang dia idam-idamkan, bertemu dengan cita-citanya, bertemu dengan karakternya yang memang sebenarnya itulah yang selama ini baik adanya, yang mungkin kurang dilihat oleh siapapun selama ini. Setelah kita bisa bertemu dengan diri kita sendiri dan kita membantu pasangan kita untuk bertemu dengan dirinya, maka disitulah kita bisa mendorongnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang tentunya pada saat sudah menjadi pribadi yang lebih baik, itu akan sangat mendukung atau membawa kebaikan bagi sebuah hubungan yang dijalani saat ini dan untuk seterusnya. So, jangan lupa untuk mendukung satu sama lain dan mendukung untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Poin kelima, apa itu cinta sejati? Yaitu tulus dari hati kita yang terdalam. Kita mengasihi atau kita ingin bersama dengan calon pasangan kita atau pasangan kita bukan karena ada apa-apanya, tapi karena apa adanya dari dia. Dan dia menerima kita juga apa adanya yang ada pada diri dan hidup kita. Itulah arti sebuah ketulusan. Karena tentunya di dalam makna ketulusan ini ada paket yang harus kita terima. Bukan hanya kelebihannya, bukan hanya kebaikannya, tapi juga kekurangannya, kelemahannya. Bahkan hal-hal yang mungkin tidak kita sukai. Tetapi pada saat kita mau tulus, maka kita bisa belajar untuk menerima apa adanya, dan akhirnya bahkan bisa saling mendukung, saling mendorong untuk berubah menjadi karakter yang lebih baik, menjadi perkataan atau sikap yang lebih baik, untuk melakukan banyak perbuatan baik bersama. Saat kita mau tulus mengasihi, menerima pasangan apa adanya, maka disitulah awal segalanya menjadi baik untuk kedepannya, dan saling bisa jujur, saling bisa murni motivasinya dalam menjalani hubungan ini. So, jika kita bilang kita cinta
kita harus punya hati yang tulus untuk kita berikan kepada calon pasangan kita atau kepada pasangan kita. Nah, itulah 5 poin cinta sejati bagian pertama. Sampai jumpa di video selanjutnya untuk 5 poin cinta sejati yang kedua. Jangan lupa bahagia dan tebarkan cinta. Sehat selalu.